Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dea Wahyu Oktavia, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari Prodi D4 Tata Rias dan Kecantikan. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai langkah-langkah dalam melakukan tata rias pengantin Cirebon kebesaran yang dimulai dari tahap penataan sanggul, tata rias, pemasangan busana dan juga aksesoris yang dikenakan. Video ini dibuat sebagai media untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga wawasan bagi teman-teman semua, khususnya perias pemula ataupun masyarakat umum yang ingin belajar mengenai tata rias pengantin Cirebon kebesaran. Tata rias pengantin Cirebon kebesaran merupakan salah satu adat pernikahan tradisional yang berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat. Busana tata rias pengantin Cirebon kebesaran disupu dengan busana pengantin keprabonan. Busana ini terdiri dari busana bagian atas yaitu kemben dan busana bagian bawah berupa dodotan yang terbuat dari kain Cirebonan. Perpaduan warna hijau dan kuning emas tersebut diperindah dengan motif pohon waluh atau labu dan singa barong yang melambangkan kesucian hati, harapan, kesempurnaan, dan kebahagiaan bagi calon pengantin. Untuk busana yang dikenakan berupa kemben atau mekak, trate, ilat, selendang, sabuk hijau, kain batik Cirebonan dengan motif singa barong, selop, dan yang terakhir yaitu stagen. Sementara dalam penataan sanggul, pengantin Cirebon kebesaran mengenakan sanggul yang dikenal dengan sebutan bokor mengkurep. Sanggul tersebut berbentuk ukelan dengan sedikit sasakan di bagian depan rambut. Aksesoris yang dikenakan oleh pengantin wanita Cirebon kebesaran berupa sikir aba-aba suri, jarot asem, 7 buah kembang goyang, kalung susun 3, sepasang kelat bahu naga sakti, badong atau pending, sepasang gelang kono, sepasang cincin, dan sepasang giwang. Sedangkan untuk rangkaian bunga melati yaitu kawungan, sisir benang, ceplok mawar daun karnium, sumping melati 3 dara, dan kalung melati bawang sebungkul. Dalam tata rias pengantin Cirebon kebesaran, penggunaan alas bedak berwarna kuning menjadi ciri khusus dan dianggap memiliki makna simbolis oleh masyarakat Cirebon. Selain itu, ciri khas lainnya yaitu penggunaan eyeshadow berwarna hijau dan coklat tua, garis celak berwarna hitam di bagian bawah mata, alis berbentuk melengkung atau wulan tumanggal, menggunakan blush on berwarna pink dan mengenakan lipstik berwarna merah sirih. Sebagai bentuk persiapan, seorang beautician diharuskan mengenakan masker untuk memenuhi SOP dan menerapkan etika dalam merias. Sedangkan untuk model yaitu mengenakan cap rias panjang untuk melindungi tubuh dan busana yang dikenakan. Sekarang kita masuk ke tutorial penataan sanggul bokor mengkurep. Pertama, parting rambut menjadi 2 bagian. Pada partingan bagian belakang, sisir rambut terlebih dahulu menjadi 1, kemudian ukur, lalu ikat dengan menggunakan karet gelang. Pastikan jarak ikatan dan bagian tengkuk berjarak 5 jari atau sekitar 10 cm. Pada partingan bagian depan, lakukan penyesakan untuk memberikan kesan rambut sedikit bervolume. Setelah penyesakan selesai, rapikan hasil sasakan ke bagian belakang dan kuatkan dengan menggunakan jepit lidi. Bungkus sisa rambut dengan menggunakan hairnet, kemudian putar dan kuatkan kembali dengan menggunakan jepit lidi. Pastikan tatanan rambut simetris dan diperhalus dengan menggunakan hairspray. Tahap selanjutnya yaitu pasang cemara berukuran 110 cm pada pangkal ikatan rambut menggunakan harnal besar. Kemudian putar cemara ke arah atas dan memutar searah dengan jarum jam. Ukuran sanggul dibuat sesuai dengan ukuran kepala sang model dan kuatkan dengan menggunakan harnal besar atau jepit lidi. Terakhir yaitu rapikan bentuk sanggul dengan menggunakan hairnet, dan inilah bentuk dari sanggul bokor mengkurep. Selanjutnya yaitu tutorial tata rias wajah pengantin Cirebon kebesaran.
Pertama-tama, bersihkan wajah terlebih dahulu dengan menggunakan tisu basah. Pembersihan dilakukan untuk mengangkat sisa kosmetik atau kotoran yang menempel pada kulit wajah. Tuangkan toner pada kapas, lalu usapkan secara perlahan ke seluruh wajah hingga bagian leher. Aplikasikan pelembab ke seluruh area wajah, ratakan, dan pijat perlahan agar kosmetik meresap ke dalam kulit wajah. Setelah dirasa pelembab sudah menyerap sempurna, aplikasikan primer pada bagian-bagian tertentu untuk menyamarkan garis halus serta pori-pori pada wajah. Aplikasikan foundation pada wajah dengan menggunakan beauty blender, kemudian blend foundation dengan cara ditepuk-tepuk hingga merata dan wajah tercover sempurna hingga ke bagian leher. Untuk menyamarkan lingkaran hitam pada bagian under eye atau bawah mata, gunakan concealer secukupnya dan tap-tap ke arah atas dengan menggunakan spons kecil. Kemudian pertegas bentuk hidung dengan menggunakan kontur dalam dan baurkan dengan menggunakan spons. Aplikasikan krim blush pada tulang pipi dengan menggunakan spons untuk memberikan kesan fresh dan natural pada wajah. Ratakan garis-garis halus di bawah mata dengan menggunakan spons. Kemudian set dengan menggunakan bedak tabur. Ratakan dengan menggunakan brush terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan menggunakan pau bedak pada seluruh bagian wajah. Setelah selesai, sapu dan ratakan kembali menggunakan brush besar hingga menghasilkan tekstur yang halus. Semprotkan setting spray untuk mengunci complexion, lalu kipas-kipas wajah hingga benar-benar kering. Selanjutnya, aplikasikan bedak padat untuk mengunci complexion agar lebih tahan lama dan sapu kembali dengan menggunakan brush besar. Aplikasikan kembali kontur luar pada bagian hidung dan tulang pipi dengan menggunakan warna coklat muda dan gunakan highlight warna putih tulang pada bagian tengah hidung untuk memberikan kesan natural. Bentuk pola alis Wulan Tumanggal dengan menggunakan pensil alis terlebih dahulu. Kemudian isi 3/4 bagian alis dengan menggunakan eyebrow pomade berwarna coklat tua. Baurkan bagian depan agar tampak lebih natural dengan tegaskan ujungnya dengan menggunakan eyebrow spidol. Rapikan bentuk alis yang telah dibuat dengan menggunakan concealer. Ratakan dan timpa kembali dengan menggunakan bedak padat. Untuk eyeshadow, aplikasikan eyeshadow dasar pada kelopak mata dengan menggunakan warna coklat muda. Kemudian, timpa dengan menggunakan sedikit foundation yang digunakan sebagai base eyeshadow. Untuk mempertahankan bentuk pakem dari tata rias pengantin Cirebon kebesaran, aplikasikan eyeshadow berwarna hijau pada foundation yang telah dibuat, serta aplikasikan eyeshadow berwarna coklat tua dan warna hitam untuk membentuk sudut mata luar dan bawah mata. Setelah selesai, aplikasikan eyeliner cair, kemudian berikan lem bulu mata. Setelah lem kering, tempelkan bulu mata palsu pada eyeliner tadi, lalu jahit dengan cara dorong bulu mata palsu ke arah atas menggunakan spatula. Aplikasikan lem kembali pada bulu mata asli, lalu satukan keduanya untuk memberikan kesan lentik dan bervolume pada bulu mata. Tidak lupa aplikasikan eyeliner hitam pada tagline atau bagian dalam mata. Kemudian aplikasikan eyeliner pada bulu mata palsu untuk menghilangkan sisa lem atau kotoran pada saat pemasangan bulu mata. Sedangkan pada bagian bawah mata, gunakan eyeliner untuk celak, maskara untuk memperlentik bulu mata bawah, dan aplikasikan eyeliner cair kembali untuk mempertegas bentuk mata pada bagian kelopak mata. Aplikasikan blush on berwarna pink pada tulang pipi dengan menggunakan bantuan brush. Agar wajah terlihat lebih glow atau mengkilap, aplikasikan highlighter pada bagian tulang hidung, dahi, tulang pipi, dan juga bagian bawah alis dengan menggunakan warna silver dan kuning emas.
Setelah semua selesai, tahap terakhir yaitu bingkai bibir dengan menggunakan lip liner terlebih dahulu. Kemudian isi dengan menggunakan lipstik berwarna merah sirih dengan menggunakan lip brush. Dan ini adalah hasil dari tata rias wajah pengantin Cirebon kebesaran. Tutorial pemasangan busana pengantin Cirebon kebesaran. Pertama, pastikan model memakai slop terlebih dahulu sebelum mengenakan kain jari. Selanjutnya, ukur kain yang akan dikenakan. Posisikan wiru atau lipatan kain berada di tengah sisi kiri badan model. Kemudian, lipat ujung kain sebelah kanan menjadi bentuk segitiga dan lilitkan dengan bentuk mengkerucut ke bawah. Setelah selesai, rapikan bagian bawah, bagian atas, kemudian ikat menggunakan tali dan diperkuat dengan menggunakan stagen. Setelah tahap pertama selesai, tahap kedua yaitu pembuatan kain dodot Cirebonan. Pertama, gabungkan dua kain menjadi satu, kemudian buat lipatan secara berhadapan untuk memudahkan dalam pemasangan kain dodot. Pastikan bagian bawah berjarak 1 jengkal dan sejajar antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Serut kedua ujung kain dengan panjang sekitar 1 meter. Ikat menggunakan karet pada pangkal serutan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pembentukan kain dodot. Setelah itu, serutan sebelah kanan letakkan pada sebelah kiri kain dan perkuat dengan menggunakan tali. Buat draperi atau gelombang pada bagian depan hingga beberapa lapis. Kemudian bentuk serutan kedua menjadi buah walu dengan cara masukkan serutan sebelah kiri pada tali bagian kanan. Pastikan panjang ujung buah walu sama dan rapikan lipatan kain pada bagian belakang hingga menyerupai ekor. Setelah itu, pasang selendang pada tali sebelah kanan dan rapikan kembali sisa kain jari hingga benar-benar rata dengan tubuh model. Untuk busana bagian atas, pasangkan kemben atau mekak yang sudah disatukan dengan ilat pada tubuh model, lalu kencangkan dan ikat tali yang terletak pada bagian belakang. Setelah itu, kenakan sabuk hijau pada bagian tengah kemben. Terakhir, kenakan terate pada bagian pundak model. Dan ini merupakan tampilan busana pada tata rias pengantin Cirebon kebesaran. Tutorial pemasangan aksesoris pengantin Cirebon kebesaran. Untuk pemasangan aksesoris pada sanggul, pertama, pasang kawungan pada belakang sanggul, kemudian kuatkan sisi kanan dan sisi kiri dengan menggunakan jepit lidi. Pasang sisir benang pada bagian tengah antara sanggul dan bagian kepala. Setelah itu, pasang siger aba-aba suri pada kepala model. Pastikan siger simetris berada tepat di tengah-tengah kepala, lalu kuatkan siger dengan cara kaitkan siger dengan menggunakan harnal besar. Pasangkan 2 ceplok mawar daun karnium pada sanggul bagian belakang dengan bantuan harnal halus. Kemudian, kenakan kalung melati bawang sebungkul pada bagian leher. Tusukkan kembang goyang berjumlah 3 buah menghadap ke depan. Kemudian pasang jarot asem pada belakang kembang goyang. Tusukkan kembang goyang pada sisi kanan dan sisi kiri jarot asem berjumlah masing-masing 1 buah, serta tusukkan 2 buah kembang goyang menghadap ke bagian belakang. Pada bagian sisi kanan dan sisi kiri siger, kaitkan sumping melati 3 darah yang beralaskan daun karnium sebagai ciri khas roncean bunga melati kota Cirebon. Pasangkan kalung susun 3 pada bagian leher model. Untuk bagian lengan, pasangkan kelat bahu naga sakti yang diperkuat dengan menggunakan tali benang. Pasangkan giwang pada telinga kanan dan telinga kiri model. Tambahkan aksesoris berupa pending atau badong pada bagian pinggang untuk mempercantik tampilan kemben. Dan yang terakhir yaitu pemasangan perhiasan berupa 2 buah gelang kono pada tangan kanan dan tangan kiri, serta 2 buah cincin pada jari manis sebelah kanan dan sebelah kiri model. Dan ini merupakan hasil keseluruhan dari tata rias pengantin Cirebon kebesaran.
Itulah tadi tutorial tata rias pengantin Cirebon kebesaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.